Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Tetap selalu kita kawal ibu dan anak di Subang ya, peristiwa ibu dan anak di Subang. Walaupun kadang-kadang ada kejenuhan buat saya, ada kebosanan juga, tapi saya selalu ingin tetap mengawal peristiwa ini karena saya merasa kasihan pada almarhum ya. Andai kata terjadi pada diri saya, tentunya sangat-sangat gimana gitu ya, apalagi sudah dihabisi seperti itu kemudian ditelanjangi. Seandainya terjadi pada keluarga kita, bagaimana rasanya ya? Walaupun yang saya tahu, menelanjangi itu bukan berarti menelanjangi yang sesungguhnya, karena ada keterbatasan waktu dan gak mau ribet, sebab mereka kan memandikan jenazahnya untuk menghilangkan sidik jari yang nempel di tubuh mereka, makanya dimandikan, disabuni dengan bersih. Intinya di situ untuk menghilangkan sidik jarinya, bukan untuk yang lainnya. Dan peristiwa di Subang ini peristiwa yang begitu rumit, makanya kita juga harus memberi kesempatan kepada pihak kepolisian, walaupun mungkin perlu waktu lama untuk mengungkapkan ya, karena kenyataannya setelah kita pantau, kita dalami, peristiwa Subang ini begitu sangat rumit dan banyak yang kayaknya yang akan masuk di dalam putaran peristiwa ini. Dan peristiwa ini juga sangat kental dengan aura mistisnya. Ada beberapa kali saya ada energi negatif yang hadir, dan puncaknya itu kemarin malam jam 9. Ya, saya belum tidur, suami belum tidur, anak-anak juga belum tidur. Ada burung gagak yang mengelilingi rumah saya. Koak, koak, koak. Berputar beberapa kali. Suaranya kenceng banget dan terbang rendah mereka itu. Seumur-umur saya baru kali ini saya mendapati burung gagak di sekitar rumah saya. Apalagi malam hari berkoak-koak di atas rumah. Ya, semoga saja saya diberi kekuatan, diberi perlindungan untuk tetap mengawal peristiwa ini sampai tuntas ya. Karena peristiwa ini ada backgroundnya, orang pintar juga di belakangnya. Ya, kalian pasti juga sudah tahu sendiri, penuh aura mistis di peristiwa ibu dan anak di Subang ini. Dan di hari ini saya akan berusaha mengungkap tentang apa yang terjadi pada Ibu Tuti. Yang terjadi di sini, maksud saya ingin menggali lebih dalam lagi, apakah sebelum hari H itu Ibu Tuti mendapatkan semacam sesuatu peringatan atau hal-hal yang janggal, atau beberapa bulan atau beberapa tahun yang namanya seseorang akan menghadapi peristiwa itu, mungkin ada warning-warning sebelumnya, seperti yang saya alami. Ada warning dari burung gagak, ada warning mak lampir yang hadir dan lain sebagainya. Itu merupakan peringatan buat saya untuk tidak mengawal peristiwa ini. Maksudnya seperti itu dari si pelakunya. Kemungkinan dari Ibu Tuti juga akan mengalami hal-hal tersebut. Makanya di sini akan saya cari tahu apakah Bu Tuti juga mengalami peringatan-peringatan sebelum terjadinya peristiwa itu. Yang namanya prediksi bisa salah, prediksi juga multitafsir, makanya kalian harus hati-hati setiap mencerna prediksi saya ya. Mari kita ungkap di sini. Ada simbol passion, semangat. Semangat itu gairah. Semangat untuk apakah? Semangat untuk apakah yang Ibu alami? Semangat hal baik atau semangat hal buruk? Renewal. Jadi ini menggambarkan ada semangat Ibu Tuti untuk berusaha merubah sesuatu menjadi lebih baik lagi. Renewal. Apakah semangat Ibu itu menghadapi hambatan dari seseorang
Ada simbol dissipating, penghamburan. Wow. Ada simbol passion, renewal, dissipating. Passion semangat, renewal perubahan, dissipating penghamburan. Kita artikan nanti saja. Kemudian penghamburan ini dalam hal apa, Ibu? Apakah Ibu menghambur-hamburkan untuk kepentingan pribadi, atau penghamburan ini tujuan orang lain? Ada simbol soulmate, kerjasama di sini, ada hubungan. Oh. Kemudian Ibu setuju apa tidak untuk menghamburkan itu yang ada hubungannya dengan penghamburan tadi? Ibu setuju apa tidak? Prayer, ada simbol doa, harapan, doa. Doa ke arah mana, Ibu? Ibu berdoa untuk apa? Ibu berdoa untuk apa? Harapan Ibu untuk apa? Kesenangan. Oh. Jadi seperti ini guys. Di sini tadi kan saya mencari tahu ada kejadian apa sebelum hari H itu. Ternyata di sini ada hubungannya dengan prediksi saya kemarin, di mana ada simbol penghamburan yang ada hubungannya dengan yayasan tersebut. Penghamburan ini membuat ada orang yang nggak suka, ya, dan itu membuat ada simbol forgiveness dari simbolnya Pak Yosef. Maafkan saya jika keluarga saya kurang adil terhadap apa yang sudah dilakukannya. Di sini ada simbol passion. Passion semangat untuk perubahan. Perubahan yang menggambur-gamburkan uang, dan itu ada hubungannya juga dengan yayasan, ya. Dan ini disimbolkan doa, prayer yang ada hubungannya untuk kesenangan. Jadi bisa dikatakan ini kondisinya Ibu Tuti saat sebelum peristiwa itu terjadi. Di sini bisa terlihat kalau Ibu Tuti ini ada dissipating, ada penghamburan juga yang sudah dilakukan pada uang yayasan tersebut. Ada simbol dissipating. Makanya di sini Ibu Tuti berharap agar tidak ada permasalahan dari apa yang sudah dilakukan, karena yang dilakukan adalah untuk kesenangan. Mungkin untuk beli mobil Alphard dan lain sebagainya, bisa saja itu dari uang yayasan, tapi bisa juga dari uang yang lainnya. Siapa tahu Pak Yosef dapat warisan, siapa tahu Pak Yosef kontraktornya lancar jaya, kita kan nggak tahu. Cuman di sini dijelaskan kalau Ibu Tuti sudah melakukan penghamburan untuk kesenangannya, dan kalau kita kaitkan dengan permintaan maaf Pak Yosef yang diprediksi kemarin itu, jika Pak Yosef minta maaf karena ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak keluarganya, mungkin Pak Yosef ini tahu kalau dari Ibu Tutinya ada apa ya, misalnya menggunakan uang yayasan yang tidak semestinya. Ada semacam itu kayaknya ya. Makanya di sini kan ada terlihat penghamburan. Ada simbol penghamburan dan ada simbol kesenangan di sini. Kemudian kita dalami lebih jauh lagi. Kita tanya kepada energi Ibu Tuti ya. Dari apa yang Ibu lakukan itu, apakah Ibu mendapatkan teguran? Dari apa yang Ibu lakukan itu, apakah Ibu mendapatkan teguran? Ada simbol impatiensi, ketidaksabaran. Ada yang marah. Apakah itu ada hubungannya dengan yayasan, Bu? Ada simbol dengan kedudukan. Oh, ada hubungannya di sini, ada simbol kedudukan.
Bisa dikatakan orang yang marah ini kedudukannya lebih tinggi dari Ibu Tuti. Kemudian orang tersebut melakukan apa pada Ibu Tuti? Kemudian orang tersebut melakukan apa kepada Ibu Tuti? Ada simbol bittersweet, kepahitan ya. Bittersweet, sebuah kepahitan yang artinya mungkin dia menegur dan lain sebagainya, karena di sini ada simbol kepahitan, sesuatu kepahitan ya. Kemudian kita dalami lebih lanjut. Setelah ibu menghadapi kepahitan, apakah ibu menyikapinya seperti apa? Apa yang ibu lakukan setelah ibu menghadapi teguran tersebut, kepahitan tersebut? Apa yang ibu lakukan? Ada simbol servis. Dia berusaha menservis, bisa dikatakan berusaha bekerja lebih baik lagi, bekerja lebih baik lagi, atau menjalin hubungan lebih baik lagi. Setelah ibu melakukan servis tersebut, apakah orang tersebut menanggapinya dengan baik menurut ibu? Ada simbol wisdom, ada sebuah kebijaksanaan yang dilakukan orang tersebut. Kebijaksanaan ini menguntungkan ibu atau merugikan ibu? Fight, sebuah keyakinan. Yakin dalam hal apa ibu? Enlightenment, pencerahan. Jadi bisa dikatakan setelah Ibu Tuti melakukan sesuatu yang pemborosan keuangan yang tidak semestinya, ada pihak-pihak yang tidak sabar, yang ada hubungannya dengan kedudukan. Jadi kedudukan ini bisa dikatakan ada hubungannya dengan yayasan, yang pada akhirnya mungkin menegur Ibu Tuti, ya, menegur Ibu Tuti karena apa yang sudah dilakukan. Dan dari teguran itu, Bu Tuti berusaha menjalin kerjasama yang lebih baik, berusaha untuk kerja lebih baik dan lain sebagainya. Dan di sini ada simbol kebijaksanaan, simbol fight, keyakinan, dan enlightenment, yang artinya Ibu Tuti sudah berusaha lebih bijak lagi menyikapi peristiwa ini, dan dia berusaha untuk lebih baik lagi. Intinya seperti itu ya. Apakah Ibu Tuti mengerti kalau apa yang terjadi pada Ibu Tuti, yang dialami Ibu Tuti ada hubungannya dengan yayasan tersebut? Ada trickery, tipu daya. Ya, ada. Jadi Ibu Tuti mengerti kalau apa yang dialami saat ini ada tipu daya, ada tipu-tipu. Kalau di sesi pertama tadi itu kartu-kartunya menjelaskan, menggambarkan jika Ibu Tuti melakukan sebuah penggamburan keuangan dan kemudian dia ada teguran dari seseorang, karena di sini ada simbol orang yang tidak sabar terhadap apa yang sudah dilakukan, yang ada hubungannya dengan kedudukan ini kursi ya, dimana kedudukan orang tersebut itu lebih tinggi dari kedudukan Ibu Tuti. Dan akhirnya orang tersebut memberi sesuatu yang kurang bagus untuk Ibu Tuti, mungkin teguran atau mungkin gimana, yang diartikan ini bittersweet, sebuah kepahitan, sebuah hal-hal pahit yang dialami Ibu Tuti saat itu. Dan setelah kejadian ini, setelah mendapatkan teguran, Ibu Tuti berusaha untuk bekerja lebih baik lagi, untuk menservis ini bisa dikatakan untuk menjalin sebuah hubungan yang lebih baik lagi dengan orang tersebut, melayani, servis seperti itu. Dan Ibu Tuti berpikir kalau orang tersebut itu pada akhirnya ada kebijaksanaan, ada keyakinan ke arah yang lebih bagus. Jadi setelah Ibu Tuti berusaha menjadi lebih baik,
Dia berharap orang-orang yang sudah menegurnya tadi ada semacam kebijaksanaan ke depannya, kebijaksanaan yang lebih baik lagi. Tapi kenyataannya Ibu Tuti ada tipu daya di sini. Nah, ada tipu daya yang artinya Ibu Tuti merasa ketipu di sini. Sebelum terjadinya peristiwa itu, Ibu Tuti juga mengalami ada sesuatu yang pahit dalam hidupnya, dan ada sesuatu impatiensi, ketidaksabaran dari seseorang terhadap apa yang sudah dilakukan Ibu Tuti, dan orang itu adalah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Ibu Tuti. Prediksi saya bisa salah, juga bisa benar, juga bisa nyerempet sedikit. Jadi kalian juga harus bijaksana dalam setiap menelaah prediksi saya. Jangan ditelan mentah-mentah, dicerna lagi, karena saya juga manusia biasa. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya.